Selamat datang di Danau Tandralili bersama Lina Pajoka. Danau Tandralili ini terletak di kaki Gunung Bawakaraeng. Danau Tandralili ini sering disebut juga sebagai Ranu Kumbolonya Gunung Bawakaraeng. Danau Tandralili terbentuk akibat longsoran Gunung Bawakaraeng yang membentuk cekungan yang dalam. Tandralili diambil dari nama salah satu kerajaan di Sulawesi Selatan yang terkenal pemberani. Untuk menuju Danau Tandralili, kita harus trekking selama 3 jam dari desa terakhir, yaitu Desa Lengkese. Untuk menuju Desa Lengkese sudah banyak petunjuk jalan sehingga sangat memudahkan kita. Oke guys, sebelum aku lanjut, yang belum subscribe silakan klik tombol merah di bawah ini ya, dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi tentang video-video aku selanjutnya. Lina Pajoka. Sesampai di Desa Lengkese, sama seperti di Desa Lembana, desa terakhir untuk menuju puncak Bawakaraeng. Di Desa Lengkese ini pun banyak terdapat tempat parkir motor dengan tarif parkir motor Rp5.000 dan biaya registrasi juga Rp5.000. Untuk menuju Danau Tandralili, kita harus trekking selama 3 jam perjalanan. Dari base camp, perjalanan dimulai dengan melintasi jalan tanah dan akan melewati danau kecil, dan setelah itu akan melewati jalur berbatu dengan kondisi terbuka, sehingga jika jalan ketika siang hari sangatlah panas menyengat. Setelah berjalan kurang lebih 30 menit, kita bertemu dengan jalan persimpangan, yaitu jalan menuju Danau Tandralili. Dan untuk menuju Lembah Rama, akan tetapi jangan khawatir tersesat karena sudah ada petunjuk arahnya. Setelah melewati persimpangan tersebut, kita harus menghadapi tanjakan pertama yang cukup terjal dengan kondisi jalan berbatu dan basah akibat hujan turun. Setelah melewati tanjakan tajam tersebut, kita disuguhkan oleh pemandangan yang sangat luar biasa. Bukit dan lembah hijau dengan aliran sungai di bawah yang terlihat jelas ditambah dengan kabut yang cukup menambah eksotis tempat ini. Setelah melewati tanjakan tajam, kita harus melewati turunan yang tak kalah terjalnya. Turunan yang akan menjadi tanjakan terberat selama perjalanan ketika pulang nanti. Di sisi kanan jalan terdapat tebing yang terlihat beberapa air terjun mini yang dapat digunakan sebagai sumber air untuk mengisi perbekalan air kita. Memang sepanjang jalur menuju Danau Tandralili terdapat banyak sumber air. Setelah melewati turunan tajam, jalan yang dilalui merupakan jalur landai dan sesekali turun kemudian menanjak kecil untuk melintasi sungai kecil. Setelah melewati 2 sungai, kita pun harus menghadapi kembali tanjakan tajam yang merupakan tanjakan tajam terakhir sebelum mencapai Danau Tandralili. Di tanjakan ini kita harus berhati-hati karena pembatas jalan dengan jurang tersebut menggunakan kawat berduri yang sesungguhnya sangat berbahaya bagi pendaki. Setelah melewati tanjakan tersebut, kita berada di atas yang dari kejauhan sudah terlihat tenda-tenda para pengunjung lain yang sudah terlebih dahulu tiba. Nah, inilah yang membuat kita tambah bersemangat untuk segera menuju ke sana. Jalan turun dan menanjak yang tidak terlalu tajam mengakhiri jalan kita hingga tiba di Danau Tandralili.
Di Danau Tandralili ini, udara sejuk dan suara gemericik air dari aliran sungai kecil dan air terjun kecil, dan juga nyanyian pengunjung lain yang sesekali terdengar. Danau Tandralili ini dilembah dari 2 tebing tinggi yang hijau. Ketika malam, bintang-bintang pun terlihat dengan sangat jelas. Jauh berbeda jika di perkotaan. Danau Tandralili memang indah dan mengundang untuk berenang. Namun, traveler dilarang berenang di danau ini, guys. Dan tentunya jangan meninggalkan sampah serta harus jaga kebersihan. Berkunjung ke Sulawesi Selatan bisa menjadi opsi kegiatan seru untuk berlibur. Suguhan pantai maupun pegunungannya memiliki pemandangan yang memanjakan mata. Danau Tandralili ini terletak di Desa Manimbahoi, tepat pada kaki Gunung Bawakaraeng yang terkenal di kalangan para pendaki. Ekspedisi bisa dilakukan melewati Desa Lengkese lalu berjalan kaki dengan waktu tempuh sekitar 3 jam. Lelahnya perjalanan akan terbayar lunas oleh pemandangan ala Ranu Kumbolo di Pulau Jawa. Selama perjalanan, cuaca terik akan menemani kalian dikarenakan jarangnya pepohonan di kawasan ini. Tanah yang tandus membuat debu semakin mudah berterbangan. Untuk bisa sampai ke tepi danau, kalian harus melewati 3 tanjakan terjal. Namun, pemandangan sekitar bisa mengobati rasa lelah kalian. Tempat ini menyuguhkan panorama alam yang mengagumkan. Refleksi perbukitan terlihat dari jernihnya permukaan danau. Suara gemericik dari air terjun pun bisa kalian dengarkan di sini. Hijaunya pepohonan di sekitar seolah melengkapi pemandangannya. Pantas saja jika Danau Tandralili dianggap sebagai surga di kaki Gunung Bawakaraeng. Terletak jauh dari perkotaan membuat objek wisata ini sangat pas untuk dijadikan destinasi liburan. Nuansa sejuk yang menyelimuti kawasan Danau Tandralili membuat kalian sulit beranjak pulang. Berkunjung bersama teman ataupun keluarga merupakan ide bagus. Pastinya seru loh guys. Danau Tandralili ini menyajikan pemandangan memukau yang bisa membuat liburan Anda menjadi berkesan. Selain mempunyai hamparan padang hijau dan mempesona, Gunung Bawakaraeng di Kabupaten Goa juga mempunyai sebuah danau yang tak kalah cantik. Saking indahnya, banyak yang menjuluki tempat ini sebagai Ranu Kumbolonya Bawakaraeng. Untuk menuju Danau Tandralili, kalian harus melakukan trekking selama kurang lebih 3 jam dari Lengkese, desa terakhir. Sebelumnya, kalian bisa menumpang sepeda motor dari Makassar. Arahkan kendaraan menuju Malino. Begitu sampai di Jalan Poros Malino, ambillah belokan ke arah kanan di depan pasar menuju Kecamatan Parigi. Jalur ini adalah yang paling cepat. Begitu sampai di Desa Lengkese, kalian bisa langsung menitipkan kendaraan dan melakukan proses registrasi.
Setelah semua rampung, kalian masih harus melakukan trekking selama kurang lebih 3 jam. Daya pikat bawah Karaeng ternyata tak berhenti hanya sampai di lembah Rama saja. Masih ada serpian surga yang disimpannya. Gunung yang masuk wilayah administrasi Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ini punya satu spot lagi yang menarik untuk dieksplor. Berbeda dengan lembah Rama yang lokasi memulai trekkingnya berada di Dusun Lembana yang terletak di sekitar 11 km setelah objek wisata Malino kalau dari pusat kota Makassar. Untuk menuju spot keren ini, kita perlu menuju Dusun Lengkese terlebih dahulu untuk memulai trekking. Kalau Desa Lengkese terletak sebelum objek wisata Malino, berbelok kiri saat ketemu penunjuk Kecamatan Parigi. Kalian sudah tahu kan apa nama tempat menarik ini? Oh, tidak salah lagi yang telah kita bahas tadi ya, Danau Tandralili. Danau ini juga dikenal dengan Lembah Loe karena memang lokasinya berada di lembah yang dikelilingi tebing-tebing tinggi menjulang yang menyerupai benteng yang menyembunyikan keindahan Danau Tandralili. Danau Tandralili punya titik awal trekking yang berbeda dengan puncak bawah Karaeng maupun lembah Rama. Tapi ajaibnya kalau mau berjalan lebih jauh lagi, ternyata terdapat jalur trekking untuk lanjut ke lembah Rama setelah menyambangi Danau Tandralili. Danau seluas 2 hektar ini berada di lereng Gunung Bawah Karaeng dengan ketinggian sekitar 1454 meter di atas permukaan laut. Sedangkan triangulasi puncak Bawah Karaeng sendiri berada pada 2830 meter di atas permukaan laut. Di Desa Lengkese ini, seperti halnya di Desa Lembana, banyak rumah warga yang dijadikan lokasi penitipan motor dan base camp. Tinggal pilih aja yang kalian suka. Jalan menuju danau ini, kalau siang hari, wow, panas banget guys. Pepohonan juga sangat jarang. Terlebih lagi tanah yang dilewati sangat tandus sehingga debu-debu sangat mudah berterbangan. Enggak terlalu jauh emang untuk menuju tepian danau, namun kita perlu melewati setidaknya 3 tanjakan yang lumayan lah menguras tenaga.
Tapi tenang aja guys, pemandangan sekitar sangat memanjakan mata, sehingga lelah yang ada bisa terobati. Begitu sampai di tepian danau, mata benar-benar disegarkan oleh refleksi tebing-tebing yang terpantul di permukaan danau, yang dari kejauhan berwarna kehijauan itu guys. Di salah satu tepian danau terdapat sungai yang ternyata mengarah pada satu air terjun yang juga menjadi salah satu sumber air yang mengisi Danau Tandra Lilik. Suasana di tepian danau Tandra Lilik ini sangat ramai pendaki yang sudah maupun baru membangun tenda. Oke guys, sekian dulu ya video aku kali ini. Jangan lupa like jika kalian suka, komen, share, and subscribe. Jangan lupa guys, subscribe itu gratis. Oke, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lina Pajoka.